Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustaghithin, agisna, 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 agisna ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bertemu kembali dalam menyampaikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirah, yang tiada lain dan tiada bukan, yaitu adalah membicarakan tentang ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, kemudian juga wakil beliau yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja selaku Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yang telah diberikan wewenang untuk mengijazahkan berbagai macam ilmu hikmah tersebut. Di antara sekian banyak ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, ada ilmu hikmah yang diijazahkan dengan sumpah dan bai'ah. Kemudian juga ada yang tidak disumpah bai'ah, ilmu hikmah yang diterima oleh para jamaah. Ilmu hikmah yang tidak disumpah bai'ah seperti Nurul Hayat yang diterima oleh para jamaah dulu. Kemudian Salatul Nahdlatain yang diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang termasuk juga ilmu dasar dulu sebelum diberikan kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja untuk mengijazahkannya. Ilmu dasar itu tidak diterima dengan sumpah dan bai'ah. Seperti kami dulu waktu menerima ilmu dasar di Baitul Ijazah, langsung Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor yang mengijazahkan ilmu dasar kepada kami di Baitul Hikmah. Namun di saat kami menerima ilmu dasar tersebut, kami tidak disumpah dan tidak dibai'ah untuk menerima ilmu dasar dan ilmu Nurul Hayat tersebut. Di sini yang terpenting bagi kita adalah kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor menyumpah dan membai'ah
setiap yang menerima ilmu hikmah. Ada dua alasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor untuk menyumpah dan membai'ah setiap yang menerima ijazah ilmu hikmah tersebut yang pernah dijelaskan di Musalla Al-Abrar Pancor sekitar tahun 90-an yang lewat. Yang pertama, untuk memagar, menjadi pagar bagi setiap orang yang telah menerima ilmu hikmah tersebut. Kemudian yang kedua, agar tidak digunakan untuk melawan kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sebab menurut penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu, ada seorang yang pernah diberikan ilmu batu. Namun setelah beberapa tahun orang tersebut menerima ilmu batu dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, orang tersebut melawan Bapak Maulana Syekh. Menurut penjelasan pada saat itu, ada seorang ustadz menjelaskan kalau sumpah dan baiatnya itu dilanggar, otomatis kekuatan dari ilmu hikmah yang pernah diterima itu akan tercabut. Dalam arti kata, ilmu hikmahnya itu tidak akan bisa dipergunakan bila sumpah dan baiatnya itu dilanggar oleh orang yang pernah menerima ilmu hikmah itu, apalagi melawan kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Mungkin ada tujuan-tujuan yang lain atau maksud-maksud dari Bapak Maulana Syekh yang tidak diperdengarkan atau disampaikan kepada tulab dan talibat ma'had pada saat itu. Namun hanya dua yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu agar menjadi pagar bagi setiap orang yang pernah menerima ilmu hikmah dengan sumpah dan bai'ah. Kemudian agar orang yang sudah menerima ilmu hikmah tersebut tidak digunakan untuk melawan kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, itulah penjelasan yang pernah disampaikan dulu oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh semua kita, bahwa kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor menyumpah bai'ah setiap orang yang sudah menerima ilmu-ilmu hikmah. Kemudian juga kenapa persyaratan-persyaratan seperti mengeluarkan uang dikeluarkan oleh orang yang akan menerima ilmu hikmah tersebut, dengan ketentuan uang tersebut sesuai dengan tingkatan ilmu hikmah yang diterima. Karena dulu kita mendengar di saat banyak orang mengetahui bahwa di Musalla Al-Abrar itu ada penerimaan ilmu hikmah dengan mengeluarkan uang sesuai dengan ilmu hikmah yang diterima itu. Orang pada masa itu ada yang mengatakan bahwa
NW sudah menjual ilmu, menjual doa, sebab orang tersebut tidak mengerti apa maksud dari persyaratan uang yang dikeluarkan oleh orang-orang atau jamaah yang menerima ilmu hikmah tersebut. Padahal uang tersebut digunakan untuk membangun madrasah yang begitu banyak, perlu membutuhkan dana yang cukup agar bisa berdiri dengan megahnya, disebabkan karena nanti kalau datang musim hujan, para siswa atau para santri itu tidak akan basah di saat berada di dalam kelas menerima ilmu pengetahuan. Atau di saat musim panas, para siswa itu tidak akan kena dengan panas terik sinar matahari yang begitu menyengat, sehingga perlu diberikan atap yang cukup kuat untuk melindungi para santri, para siswa yang sedang menerima ilmu pengetahuan di dalam kelas itu. Nah, itulah manfaat atau fungsi dari uang sumbangan dari penerimaan ilmu hikmah itu digunakan untuk memperbaiki, membangun madrasah-madrasah yang perlu dibangun dan madrasah-madrasah yang perlu diperbaiki agar para santri itu tetap nyaman di saat menerima ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.